الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para ibu, para bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, Al-Uswah Dzikri, Ketua GKM Mushola Ikhlas beserta RT-nya kalau hadir pagi hari ini, dan seluruh para pengurus-pengurusnya. Para bapak, para ibu, pagi ini kita akan mengkaji tentang kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang akan memandu kita untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ibadah tidak hanya melihat kepada sah tidaknya, tetapi kita akan dipandu melalui kitab ini secara etika, secara akhlak. Bukan hanya sekedar saya sholatnya sah, saya wudunya sah, saya puasanya sah. Bukan hanya sekedar sah, tapi memang betul-betul kita dibimbing. Apakah sudah sopan kepada Allah di dalam beramal soleh itu, atau hanya sekedar kita beramal saja? Al-Imam Ghazali, kebetulan yang mengarang kitab ini adalah Al-Imam Ghazali. Ulama banyak mengatakan bahwa apa yang kita akan kaji kitab ini adalah intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang luar biasa sekali. Hampir semua pesantren salaf menggunakan kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah intisarinya, ringkasan-ringkasannya, yang kita tidak perlu membuka kitab yang ada 2 jilid, 4 jilid itu. Kita cukup mempelajari ini, insyaallah kita inti-intinya kita akan dapat. Dan kita akan dipandu di dalam kitab ini mulai kita bangun subuh sampai tidur lagi, memasuki tempat istirahat kita akan dipandu. Apa saja tahap-tahapannya. Setiap gerakan kita akan dipandu bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Hari ini kita tidak tahu apakah di dalam sholat kita, apakah di dalam langkah-langkah kita menuju mushola ini sudah sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Apakah sudah sesuai dengan syariat? Itu yang akan kita kaji. Dengan kitab ini kita ingin menjemput hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini juga menjelaskan tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Orang-orang lebih mengenal kitab tasawuf. Apa sebenarnya kitab tasawuf? Kalau Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu tariqi ila al-akhirah wa ilmu akhwanil qulub. Ilmu yang menjelaskan tentang cara menuju akhirat dan cara tentang
bagaimana mengkondisikan hati. Ini yang akan kita pelajari. Banyak ilmu-ilmu yang baik, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak. Pahalanya tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Hati yang tidak bersih. Ada yang mengganjal terhadap amal itu sehingga doa-doa kita tidak diterima, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu tasawuf ini mengajarkan wa tadkhiruha anil rada'il, membersihkan dari sifat-sifat tercela, wa tahlibatuha bil fadail, dan menghiasi diri kita ini dengan sifat-sifat terpuji. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah. Orang menggapai hidayah itu tidak bisa semerta-merta kita duduk di rumah kemudian hidayah itu datang. Hidayah itu perlu kita jemput. Hidayah itu perlu kita cari. Makanya yang membimbing kita untuk menggapai hidayah itu bukan saya. Saya hanyalah membacakan kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah. Semoga dengan apa yang akan kita kaji, setiap perilaku kita sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarang kitab ini adalah Imam Ghazali. Beliau ini lahir di Taus. Taus itu ada di Nasabuh, ada di Khorasan, Iran bagian utara. Sekarang yang sedang main rudal-rudalan dengan Amerika. Nah, itu pada abad ke-10 ilmu berada di situ peradabannya. Di antaranya adalah Al-Imam Ghazali, lahir di Taus itu. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada 505 Hijriah. Ini hanya sekedar pembuka saja. Baik, kita langsung. Saya menggunakan kitab Maraqil Ubudiyah. Kalau ini kitab karangannya syarah penjelas. Makanya saya tidak bisa menjelaskan secara pribadi, Pak. Masih anak-anak saya kalau dibandingkan panjenengan. Makanya saya menggunakan kitab Maraqil Ubudiyah yang menjelaskan tentang kitab Bidayatul Hidayah. Saya hanya membantu membacakan sedikit tentang kitab Bidayatul Hidayah yang menjelaskan. Saya sedikit mengambil dari kitab Maraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi. Kebetulan beliau dari Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua kitab, semua yang ada surah di dalam Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali di surah At-Taubah. Kenapa? Kullu amrin dhibalin la yubda' bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdaru ajdamu aqta. Kalau perkara itu ada nilai baik, nilai positif, kemudian tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya hilang, Pak. Kerja pagi siang sore, kok harta yang saya dapat hanya buat bertengkar dengan keluarga. Jangan-jangan ketika berangkat kerja tidak memulai aktivitasnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu, Pak, ada 114 juz. Ada 114 surah, ada 30 juz, ada intisari ayatnya itu ada 6.666 ayat. Semua kandungan itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kandungan di dalam Al-Fatihah itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kandungan isinya.
Apa yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada di babnya. Makanya membahas Bismillah ini saya ada satu kitab, nggak selesai kalau dibahas isi dari Bismillahirrahmanirrahim itu dalam satu tahun. Bab daripada Bismillah itu panjang juga penjelasannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini Pak juga melepas diri kita dari kesyirikan, dari kesombongan. Ketika kita melakukan sesuatu melibatkan nama Allah, berarti kita mengatakan kita orang yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minum obat, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak percaya kepada obatnya, tetap percaya kepada Allah. Obat hanyalah sebagai wasilah yang bisa menyembuhkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan, saya tidak percaya bahwa yang mengenyangkan saya adalah nasi, tetap yang mengenyangkan saya Allah. Nasi hanyalah sebagai wasilah. Yang memberikan kekuatan bukan nasinya, tapi yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya kepada nasi yang memberikan kekuatan, kalau kita percaya kepada obat yang memberikan kesembuhan, maka kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita sudah memposisikan dokter, memposisikan obat, memposisikan nasi hanya sekedar wasilah, perantara. Hanya lewat jalur itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesembuhan kepada kita. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diambil dari satu kata rahmah, kasih sayang Allah. Apa bedanya? Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada semua makhluk, baik dia yang taat kepada Allah ataupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang durhaka kepada Allah itu Allah tidak pernah kurangin itu kenikmatan. Kalau pas dia sehat, ya sehat saja. Makanya kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah kemudian dia semakin kaya, ya memang seperti itu Pak. Tidak Allah kurangin rezekinya, Allah tidak kurangin tetap masalah kesehatannya. Siapa yang rajin kerja, ya tetap saja dikasih oleh Allah. Itu adalah bentuk Ar-Rahim. Mau yang taat, mau yang durhaka kepada Allah, tetap bagiannya dikasih oleh Allah. Tapi ini hanya sekedar di dunia. Ar-Rahim ini yang lebih khusus kepada Muslim. Ini hanya diberikan kepada Muslim ketika di akhirat, ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebanyak apapun dosa-dosa dia, Allah berikan rahimnya. Tapi tidak kepada orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang kufar kepada Allah, tidak mendapatkan rahimnya. Makanya ada suatu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam suka sedekah. Pada suatu ketika ada orang mau minta sedekahnya kepada Nabi Ibrahim, karena dia tidak beragama yang sama, tidak mau. Ada keengganan Nabi Ibrahim untuk memberikan sedekah. Allah murka Pak, Allah marah. Ya Allah saja tidak pernah membedakan dia taat atau tidak, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Ini adalah bentuk rahim. Tapi ketika dia sudah wafat, akhir hidupnya apakah dia Islam atau tidak? Kalau dia Islam, sebanyak apapun dosa-dosanya, Allah akan berikan rahimnya. Mungkin dia
dicuci melalui api neraka, disiksa, ada di paling bawah keraknya api, tapi kalau sudah dapat rohimnya ditolong oleh Allah, diangkat ke dalam surga. Dan bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat penolong kepada umat muslimin. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini adalah hadiah, Pak. Hadiah untuk kita semua. Dikatakan la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi syaitan itu, Pak, di dalam Al-Quran sudah menyatakan, saya akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Janji syaitan bahwa akan datang kepada manusia untuk mengganggunya dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah senjata untuk terhindar daripada syaitan. Makanya, Pak, doa yang terkabul itu yang sering didengar oleh Allah, yang tidak ada gangguan setannya, ketika menghadap ke langit dan ketika kita bersujud. Kenapa? Setan tidak mengganggu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala 4 kalimat ini, Bismillah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hadiah kepada orang muslim untuk bisa membentengi daripada syaitan. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah, Asy-Syaikh, imam yang sangat alim, Hujjatul Islam, yang menjadi hujjahnya agama Islam. Makanya di dalam, kalau di sini, Pak, ada gelar-gelar, ada SAG, ada SPDI, ada SE dan semacamnya, itu gelar duniawi. Ada juga di dalam Islam itu gelarnya. Ada gelar yang disebut dengan Al-Alim Al-Lamah. Ada juga gelar Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam itu? Kalau sudah mendapatkan gelar Hujjatul Islam, Al-Hujjah, orang yang sudah menguasai sebagian besar ilmu hadis, as-sunnah, sedikit saja dia salah di dalam hadis itu, sehingga dia dapat gelar Al-Hujjah, Hujjatul Islam. Juga ada gelar Al-Hafidh. Di dalam ilmu hadis juga ada gelar Al-Hafidh. Kalau kita di sini Al-Hafidh biasanya orang yang hafal Al-Quran. Di dalam hadis juga ada, Pak, gelar Al-Hafidh. Mereka adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau panjenengan di antara jemaah yang hafal 100.000 hadis, berarti sudah mendapatkan gelar Al-Hafidh. Kemudian ada yang mendapatkan gelar Al-Hakim. Siapa yang mendapatkan gelar Al-Hakim ini? Orang yang menguasai 3.000 hadis. Ada berapa hadis panjenengan hafal? Banyak. Kalau panjenengan hafal, sudah boleh mendapatkan gelar itu. Baik. Wa barakatul anam, yang memberkahi seluruh manusia. Siapa beliau ini? Adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Al-Wazali Al-Tusi. Kita akan mengkaji, pengarang kitabnya adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Makanya kalau kita sering mendengar nama Al-Imam Ghazali, hari ini kita akan mengkaji kitabnya. Kita beragama itu, Pak, bukan sekedar atas ra'i kita, atas apa yang dikatakan benar atau tidak menurut kita. Mesti harus punya kitab panduan, mesti harus punya tutorial yang diajarkan oleh ulama'us shalihin, salafus salih. Kalau menurut kita, itu akan kita lihat setiap sesuatu itu apa sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita.
kita banyak hafal hadis sudah betul. Tapi kalau kita tidak memahami fan di dalam ilmu agama, kemudian kita mencetuskan hukum A, hukum B, hukum A, potensi salah itu ada. Makanya kita di dalam beragama, di dalam beribadah harus mengikuti ulama-ulama terdahulu yang sudah diakui oleh para ulama. Alhamdulillah kitab yang kita kaji ini hampir, kalau di pesantren saya ini jadi kitab wiridan, Pak. Setelah tamat diulang lagi, selesai diulang lagi. Kenapa? Agar kita dipandu setiap detiknya di dalam kehidupan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah menyucikan ruhnya dan Allah terangkan sinari kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena memang kalau di dalam membaca kitab ini, Pak, bedanya kita mengaji dengan kitab tematik. Kalau tematik itu tidak detail, Pak. Kalau ini kan kita mulai bismillahnya kita kaji. Dan ini kalau kita punya buku kitab pegangan seperti ini, apa yang kita bahas setiap bulannya itu tidak akan sama sampai selesai kitab ini. Makanya kalau kita baca muqaddimah, kata guru kita, insya Allah kita berpotensi untuk bisa menyelesaikan kitab ini sampai hatam. Kalau sudah Allah takdirkan kita selesai sampai hatam, insya Allah umur kita Allah berkahi, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membaca kitab ini mulai di depan dari muqaddimahnya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah, yaitu milik Allah. Segala puji, alhamdulillah. Di situ ada alif dan lam. Alhamdulillah itu segala puji, semua pujian yang ada di dunia. Panjenengan muji istrinya, istrinya muji panjenengan, panjenengan muji Nabi Muhammad, panjenengan muji guru panjenengan, guru panjenengan muji kepada panjenengan. Semua sejatinya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa hamdihi, sebenar-benar pujian. Jadi ada orang yang memuji itu karena ikhlas, ada orang memuji itu karena ada sesuatu kepentingan. Padahal pujian itu tidak semestinya dijatuhkan kepada dia, karena punya kepentingan akhirnya dia puji orang itu. Karena ada, Pak, ya, muji orang lain agar proyeknya goal di ACC. Itu kan tidak sebenar-benar memuji. Sebenar-benar memuji itu semua kembali. Kalau memang bilang cantik kepada istrinya, istrinya betul-betul cantik. Kalau tetangganya baik, ya sebenar-benarnya baik. Semua kebenaran pujian itu sejatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu, adapun salawat serta salam ala khairu halki, selalu tercurahkan kepada makhluk terbaik, makhluknya Allah yang terbaik. Siapa makhluk Allah terbaik itu? Muhammadin, yaitu nyatanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, kalau mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lupa membaca sholawat. Kenapa? Malaikat Jibril alaihissalam pernah mendoakan di sisi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau ada umatmu yang namamu disebut kemudian tidak berselawat kepadamu, semoga Allah menjauhinya, semoga Allah mencelakainya. Kemudian katakan Muhammad, amin. Qultu, kata Nabi Muhammad, kemudian saya berkata amin. Makanya kalau mendengar Nabi Muhammad, jangan lupa membaca salawat. Seperti apa salawat? Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat. Jangan lupa. Muhammadin. Kok enggak bersalawat, Pak?
Muhammadin sallallahu alaihi. Beliau ini Rasuli. Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang membawa risalah salat, yang membawa risalah zakat, yang beramal soleh, apapun yang kita amalkan hari ini, yang membawa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abdihi, dan hambanya Allah. Nah, ini setiap karangan kitab Pak mestinya memang ada wa abdihi dan hambanya Allah. Ingin mengatakan Al-Imam Ghazali, Nabi Muhammad ini adalah makhluk terbaik, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad hanyalah hamba daripada Allah Subhanahu. Boleh engkau mengadakan maulid sebesar apapun, boleh engkau memuji Nabi Muhammad seperti apapun, tapi Muhammad hanyalah sekedar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melebihi pujiannya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Muhammad hanyalah hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menuhankan Muhammad, karena Muhammad hanyalah hamba. Siapa yang patut kita sembah? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tekankan, Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah, bukan Muhammad. Kenapa? Muhammad hanyalah sekedar walaupun hamba, Pak, tapi tetap Rasulullah, tetap makhluk terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga semoga salawat salam selalu tercurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat para nabi. Siapa sahabat para nabi? Sahabat para nabi yang mulai dari Abu Bakar, Utsman, yang ketemu dengan Nabi Muhammad kemudian diikrarkan untuk taat, untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah, sehingga dia disebut dengan sahabat Nabi. Kalau keluarga Nabi siapa? Keluarga Nabi itu ada dua jalur, Pak. Ada keluarga nasab. Kalau keluarga nasab itu ada ikatan darah dengan Nabi Muhammad. Yang kedua ada ikatan keimanan. Kita termasuk disebut keluarganya Nabi. Malah kata ulama, kata Asy-Syaikh Nawawi, yang paling berhak untuk menerima salawat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita. Makanya ketika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi itu yang paling berhak kata ulama adalah kita-kita. Kenapa? Yang paling banyak dosanya, yang yang sering terhalang dari surga, biasanya adalah kita-kita yang awam. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kubur, agar tidak mendapatkan siksa kubur, kita harapkan salawat itu mengalir kepada kita, yaitu keluarga yang tanpa nasab, tapi keluarga yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ikrar kita dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Adapun setelah kita memuji kepada Allah, adapun setelah kita membaca selawat kepada Rasulullah, kita akan memulai kepada kajian. Loh, berarti dari tadi belum kajian, Ustaz? Itu pembukaan, Pak. Itu pembukaan. Di sini kalau kerja, ini tidak ada yang kerja. Hah? Jam berapa biasanya kerja? Baik, jam 6. Soalnya jamnya sana mati, Pak. Jadi jenengan saja yang bisa lihat ke sana, saya nggak bisa lihat ke sana. Kita beruntung, Pak, oleh Allah hari ini masih bisa taklim, Pak. Kita perlu tahu,
orang yang beribadah itu sebenarnya dalam kitab ini, dalam kitab Maraqil Rububiyah dikatakan ada orang ibadah tapi berilmu itu bisa sesat, Pak. Kenapa? Orang yang tidak berilmu kemudian beribadah, dia nanti itu seakan-akan apa setiap perilakunya itu akan merasa benar. Padahal terkadang apa yang dia lakukan jauh dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah itu, Pak, harus berlandaskan ilmu. Ilmu itu didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu tidak berlandaskan kepada itu salah, sesat. Makanya kita mengkaji kitab ini karena kitab ini mesti landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang lain. Apa yang kita lakukan, jangan-jangan kita sholat, Pak. Kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang bukan. Kalau kita tidak, satu saja, Pak, tidak berniat di dalam sholat, tidak bernilai apa-apa. Sholat itu hanya sekedar gerakan saja. Makanya kita perlu, kita bersyukur, Pak. Hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan untuk taklim. Kita tahu bahwa taklim belajar itu wajib hukumnya bagi muslim mulai dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Nanti disampaikan di belakang itu, Pak, ada beberapa perkara yang lebih utama daripada sholat duha. Di antaranya adalah taklim. Karena dengan taklim ini amalan-amalan soleh kita akan dilakukan secara benar hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Tujuannya kita taklim ini tiada lain, Pak, hanya memperbaiki. Jangan-jangan ada tapak demi tapak kita yang lakukan ini ada yang nyeleneh, ada yang serong, sehingga kita taklim ini menjadi kompas kepada kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semoga dengan taklim kemudian setelah kita belajar kita bisa mengamalkan, khususnya kepada yang membaca kitabnya dan umumnya kepada kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Fa'lam, kata Imam Ghazali, maka ketahuilah ayyuhal harisu, wahai orang yang bersemangat. Makanya ini termasuk orang yang bersemangat pagi ini, Pak. Walaupun ada yang miring, walaupun ada yang begini, walaupun ada yang begini, saya yakin semuanya bersemangat untuk taklim. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Apalagi yang ibu-ibu, saya lihat semangat sekali memperhatikan dari tadi. Ayyuhal haris, disapa oleh Al-Imam Ghazali, wahai orang yang semangat, al-muqbilu ala iktibasil ilmi, orang yang fokus ingin mendapatkan, ingin memperoleh ilmu. Dimanapun panjenengan belajar, ketika panjenengan semangat fokus di dalam menuntut ilmu, disapa oleh Al-Imam Ghazali, ayyul haris, wahai orang yang bersemangat. Kenapa mic-nya ini kurang mati-mati ya? Al-mudkhiru min nafsihi, yang kemudian dia menampakkan dari dirinya sidqarrubati, kesungguhan ingin mencari ilmu, wa fartat ta'attusi ilaihi, dan ingin sekali mendapatkan ilmu itu. Ada orang, Pak, yang senang mencari ilmu itu, Pak, sampai kadang ke Jakarta dikejar ilmu itu. Ada kajian ustaz ini dikejar. Ini disapa oleh Al-Imam Ghazali, orang yang seperti ini. Hai orang yang senang mencari ilmu, yang fokus sekali mencari ilmu, mengejar sunnah, mengejar Al-Quran, tafsir, mengejar tasawuf, tazkiyatun nafas, disapa oleh Al-Imam Ghazali. Annaka,
bahwa panjenengan, kalau bahasa Indonesianya bahwa engkau, panjenengan itu bahasa saya Pak, kalau bahasa Arabnya annaka, bahwa panjenengan ini kunta taksitu bi talabil ilmil munafasata wal mubahata. Sesungguhnya panjenengan jika bermaksud di dalam mencari ilmu itu al munafasata, hanya tujuannya untuk persaingan, ada ustadz, ada tokoh masyarakat, ada orang awam mencari ilmu, tapi tujuannya adalah hanya persaingan. Wal mubahata, hanya untuk berbangga-banggaan diri. Wah, saya sekarang sudah selesai mengkaji kitab Ibnu Katsir, At-Tabari, kitab Sawi, hanya untuk berbangga-banggaan. Saya sudah mengkaji Fathul Bari, Al-Bukhari, Al-Muslim, Tafsir Jalaluddin, hanya untuk berbangga-banggaan. Wa taqaddumi al-aqran, kemudian dia hanya ingin mengungguli teman-temannya. Wah, kamu belum belajar as-sunnah, kamu belum belajar tafsir, kamu belum belajar fikih. Saya sudah selesai kitab Baijuri, kitab I'anatul Talibin, hanya untuk mengungguli teman-temannya. Wastimala tawjuhin nasi ilaika, kemudian agar menarik perhatian manusia di sekitarnya, agar semua orang melihat, memandang kepada dia, populer di sekitar manusia itu. Kalau tujuannya mencari ilmu seperti itu, atau wajama hutamid dunia, atau dia mencari ilmu hanya ingin mengumpulkan materi dunia. Apa kata Imam Ghazali? Fa anta sa'in, maka engkau ini sudah berusaha fi hadmi dinika, untuk merobohkan dunia, untuk merobohkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Wa bai'i aharatika bidunyaka, engkau sudah menjual agamamu, menjual akhiratmu, ditukar dengan duniamu. Jadi kalau panjenengan niat taklim dimanapun, bukan hanya di sini Pak, dimanapun, kata Al-Imam Ghazali, kalau niatnya ingin bersaing, ingin debat-debatan, hanya itu tujuannya. Kalau hanya ingin unggul-unggulan sekitar temannya, oh saya sudah ngaji, kamu masih itu, saya sudah ini. Seumpamanya, kalau di sini nggak mungkin Pak. Di sini insya Allah orang-orang yang taat semua. InsyaAllah kalau mencari ilmu sini-sini ini semua, baik di sini ataupun di luar, karena hanyalah ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang disaing-saing, semua alim-alim semua. Kalau niatnya hanya agar diperhatikan oleh manusia, populer di hadapan manusia, biar menjadi ustadz yang kondang. Seumpamanya dengan saya punya ilmu biar saya populer, kata Imam Ghazali, kalau niat mencari ilmu seperti itu, ketahuilah panjenengan ini hanya merusak agama panjenengan. Panjenengan hanyalah membinasakan diri panjenengan. Panjenengan ini menukar, menjual akhirat panjenengan dengan dunia panjenengan. Sayang sekali. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, fasufaktuka khasiratun, transaksimu, aktivitas panjenengan sangatlah rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, perdagangan di dalam mencari ilmu tadi itu ba'iratun, tidak laku, bangkrut. Makanya sama Imam Ghazali ini diboleh hal yang kecil, Pak. Kita dibawa dari awal. Bagaimana sebenarnya sih di dalam berniat mencari ilmu dimanapun itu, jangan sampai niat panjenengan karena materi,
jangan niat panjenengan karena ingin populer, jangan niat panjenengan karena ingin bersaing debat-debatan. Ya kalau semuanya ada orang yang mau debat dengan kita sajikan saja Pak ilmu kita, tidak usah debat-debatan. Kalau memang dia ngeyel, setelah kita hadisnya kita keluarkan, Al-Qur'annya masih ngeyel, ya sudah. Tidak akan ketemu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalmu ya amalku, yang penting saya melakukan kegiatan agama ini sudah berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, dan saya sudah berlandaskan dengan apa yang dikatakan oleh ulama yang diakui salafus saleh. Nah, jadi jangan sampai niat kita seperti tadi itu Pak, yang niat tidak baik. Bahkan Pak, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Bahkan orang yang mengajari panjenengan menjadi penolong bagi panjenengan di dalam bermaksiat. Wa syarikun laka fi khusranika. Dan juga orang yang mengajari panjenengan itu akan masuk bersekutu, syarikun, menjadi teman, partner bagi panjenengan di dalam kerugian. Ada guru ngajarin kepada jemaahnya, ternyata jemaahnya menyalahgunakan itu ilmu. Ada Pak, dikatakan di dalam hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihat. Dan di antara halal dan haram itu mustabihat. Sudah jelas ini halal, sudah jelas ini haram. Dikasih uang sekoper, tolong dong carikan yang halal-halal nih, saya punya produk. Padahal sudah jelas di dalam produk itu ada materi yang kemudian bisa menyebabkan datangnya keharaman. Karena ada skoper, dicari, dicocok logiskan itu apa, hadis-hadis Al-Quran, mana nih hadis yang cocok untuk saya halalkan nih. Spare part sajalah. Ada yang seperti itu. Orang yang kemudian seperti itu, jangankan dianya, orang yang mengajarinya saja menjadi penolong kepada dia di dalam melakukan maksiat. Dia menjadi partner, dia menjadi teman di dalam kemaksiatan itu. Makanya guru itu ya niatkan hanya kepada Allah, datang ke sana kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaba'i syaifin, guru yang mengajarkan tadi itu seperti orang yang menjual pedang, Pak. Min qati tariqin, seperti orang yang menjual pedang kepada orang perampok. Dia dikasih ilmu agama, ilmu agamanya digunakan untuk sesuatu yang tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Alat korupsi, alat untuk mengatakan yang batil dihalalkan. Yang seperti itu sayang, karena gurunya nanti akan mendapatkan imbas dari apa yang dilakukan oleh jemaahnya. Makanya saya di sini bukan Ustadz panjenengan, hanya membacakan kitabnya. Makanya kalau saya sudah sampaikan begini nggak diikutin, ya wallahu a'lam, saya hanya bantuin bacakan saja, Pak. Pak Ustadz ini mau melepaskan diri. Lepas tanggung jawab. Kita sebenarnya di sini hanya belajar bersama-sama, ingin memandu agar kita semua mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang menolong atas kemaksiatan, walau bi syatri kalimati, walaupun separuh kalimat, tolong dong bunuh dia, tolong bunuh dia, bunuh. Itu kan separuh, Pak, bunuh. Tapi dia mengerti, kemudian dibunuh. Maka
syarikan lahu fiha. Dia ikut andil di dalam itu, ikut partner membunuh juga walaupun separuh kalimat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah taala min talabil ilmi. Jika niat panjenengan, maksud panjenengan di dalam mencari ilmu antara panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan hidayah. Datang ke sini hari Sabtu awal, Sabtu ketiga, datang ke sini saya ingin menjemput hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarrati riwayat, bukan sekedar hanya riwayat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, enggak pernah diamalkan, hanya dibuat debat-debatan. Jadi kalau punya ilmu mesti harus diamalkan. Kalau sudah panjenengan niatnya untuk hidayah, fa absyir, kata Imam Ghazali, maka panjenengan harus senang, Pak. Kenapa harus senang? Harus bahagia. Fa innal malaikah, maka sesungguhnya para malaikat laka bagi panjenengan ajnihataha, tabsutu laka ajnihataha, membentangkan sayapnya untuk panjenengan. Idza masyaita, jika panjenengan ini berjalan menuju ke tempat taklim. Wahitanul bahr, dan ikan-ikan yang ada di lautan semuanya tastaghfiru laka idza syaita, memohon ampunan kepada panjenengan kita berjalan menuju ke tempat taklim. Taklim ini sudah diinfokan mulai kemarin ya Pak ya? Diinfokan mulai kemarin. Kapan diinfokannya? Semalam? Dadakan? Oh, semalam. Otomatis panjenengan tahu Pak kalau hari ini ada taklim. Tadi pagi sudah diinfokan. Niatkan dalam hati, saya mau menuju ke musola Al-Ikhlas untuk taklim. Tujuannya apa? Setiap langkah di dalam Tanqihul Qaul itu Pak, setiap langkahnya ada nilainya Pak. Malaikat, kedua sayap malaikat membentangkan Pak untuk panjenengan. Setiap ikan-ikan yang ada di lautan, di sini tidak ada lautan, adanya danau sama kota. Tapi semuanya itu memintakan ampunan kepada panjenengan. Ikan tidak punya dosa Pak. Insya Allah dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Makanya sayang sekali kalau panjenengan datang ke sini kemudian tidak ada niat. Bismillah. Selain saya mau sholat berjamaah subuh, saya ingin ikut taklim. Sabtu ketiga besok kan ada. Jangan lupa niatkan itu. Selain itu jangan lupa ketika duduk begini niatkan itikaf Pak. Niat saya itikaf. Akhirnya double Pak. Makanya pahala itu bagi muslim itu untuk masuk neraka itu susah orang muslim sebenarnya nih. Kenapa? Niat taklimnya dapat, silaturahimnya dapat, man habba yushatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi azarihi falyasil rahimah dapat. Itikafnya dapat. Pak itu berapa Pak? Kedinginan sedingin dia lebih dingin daripada ini nanti Pak. Kenapa? Niat. Jangan lupa niat. Walakin yambaghi, akan tetapi sepantasnya bagi panjenengan anta'lama qabla syai'a qabla kulli syai', sepantasnya sayogianya kata orang Jawa. Ya, betul. Saya orang Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa soalnya. Jawanya Jawa Timur ke timur, Pak. Saking ke timurnya sampai nyebrang lautan, Pak. Sehingga Jawa Timur tapi tidak bisa bahasa Jawa. Ya tahulah dikit-dikit lah. Sedikit. Makanya saya bingung kalau ada jemaah kemudian pakai bahasa Jawa. Wih, apa ini artinya? Saya kirim dulu ke orang tua saya. Kebetulan orang tua saya pernah tinggal di Jawa. Oh, maksudnya ini. Saya balas lagi dengan bahasa Indonesia.
Sepantasnya kata Al-Imam Ghazali, panjenengan ini harus tahu sebelum melakukan tiap-tiap sesuatu. Apa yang harus panjenengan ketahui? Annal hidayata, bahwasanya hidayah ini allati hiya samratul ilm, bahwa hidayah itu adalah buahnya ilmu. Jadi kalau panjenengan itu tidak mungkin mendapatkan hidayah kalau tidak punya ilmu. Ya minimal ilmu yang kita ketahui bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu kita beribadah kepada Allah. Dengan itu kita berselawat kepada Rasulullah agar kelak dapat syafaatul uzma. Gara-gara ilmu. Ya kalau enggak punya ilmu bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Rasul adalah pembawa risalahnya, ya enggak mungkin kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu, setiap melakukan sesuatu harus tahu, setiap beramal soleh harus tahu bahwasanya buah ilmu itu adalah hidayah. Laha bidayatun wa nihayatun. Bagi ilmu, bagi hidayah itu ada permulaan dan ada puncaknya, ada akhirnya, Pak. Jadi hidayah itu ada permulaannya dan ada puncaknya. Ada permulaan, ada awalannya, Pak. Wa dhahirun wa batinun, dan ada dhahirnya dan ada batinnya. Makanya nanti saya lihat jam dulu, jam 6 sudah ya. Nanti kita akan pertemuan berikutnya ini akan kita membahas insya Allah apa sih permulaan hidayah, apa sih akhir daripada hidayah. Oh bentar Pak ya, sedikit saja nanggung. Wala usulah, dan orang itu tidak akan sampai ila nihayatiha, pada puncak hidayah, pada akhir hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengetahui, mengukuhkan permulaan daripada hidayah. Wala usur ala batiniha, dan tidak akan tahu kepada dalamnya, batinnya hidayah, kecuali ba'dal wuqufi ala dhahiriha, kecuali setelah melihat luarnya hidayah. Jadi hidayah itu Pak, petunjuk itu, hidayah yang sering kita sebutkan, ada permulaan, ada akhir, ada dhahir, ada batin. Saya kutip sebentar. Amal itu apa Pak? Amal Pak, kita selalu disuruh sama ustaz-ustaz harus beramal soleh. Apa amal itu? Amal apa Pak? Perbuatan. Kalau di dalam kitab Syarah Al-Hikam, Ibnu Ajibah mengatakan amal itu adalah harakatul qalbi awil jismi, gerakan hati, gerakan badan, disebut dengan amal. Bergerak sedikit panjenengan, langkah sedikit, pakai kancing saja Pak, itu sudah disebut amal Pak. Kalau perbuatan panjenengan ada potensi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Masang kancing, ya Allah, saya pakai baju ini karena Engkau sudah perintahkan kami untuk menutup aurat. Dapat pahala Pak. Itu disebut dengan taat. Kalau perbuatan panjenengan, gerakan badan, gerakan hati ini ada potensi dosa, itu yang disebut dengan maksiat. Nanti main bola Pak, dah saya 50 juta dah. Itu melakukan itu
Dapat dosa atau dapat pahala, Pak? Dosa. Walaupun di bismillah saya naruh 50 juta sumbang. Kira-kira dosa apa? Hah? Dosa. Karena ada potensi dosa, itu yang disebut dengan maksiat. Maka kemudian menurut Al-Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan amal itu dibagi menjadi 3 Pak. Ada yang disebut dengan amal syariat, ada yang disebut dengan amal thariqat, ada yang disebut dengan amal hakikat. Semua di awal dari amal syariat, Pak. Tahu tentang wudu, tahu tentang sholat. Makanya kita ini kalau di dalam Ibnu Ajibah itu mengatakan, kitab Ikhwadul Himam itu syarah dari Al-Hikam, syariat itu dimulai dengan taubat. Taubat itu, Pak, artinya tabah kembali kepada Allah. Taubat itu bukan hanya orang yang bermaksiat, Pak. Hatta orang yang sudah bersungguh-sungguh ibadah seperti panjenengan sampai sekarang gak bergerak di musola ini. Sama, Pak, kita sama-sama di musola hari ini. Ini kan ketaatan kepada Allah. Ini juga harus bertaubat. Bagaimana? Yang tadinya tidak sholat duha dilanjutkan dengan sholat duha. Yang tidak biasa sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat tahajud. Itu taubat. Kemudian dilanjutkan dengan takwa. Kemudian kalau takwa sering kan disebut antisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu sudah jam 6, Pak. Ini hanya menambah sedikit. Kemudian yang disebut dengan takwa menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Nah, takwa ini tidak cukup, Pak. Kalau hanya takwa saja, harus dilandasi istiqomah. Harus kontinu, Pak. Kalau panjenengan suka sholat berjamaah, mestinya istiqomah. Kalau panjenengan suka sholat duha, mestinya istiqomah. Kalau panjenengan suka ngaji, ya mestinya istiqomah. Yang di sisi Allah yang paling dicintai amal itu, Pak, yang kontinu walaupun sedikit. Ya Pak Ustaz, saya tiap hari Pak Ustaz 3 ayat. Apa? Qul huwallah. Thariqah itu, Pak, pembenahan hati, ikhlas, tasdik, mutmainnah. Kalau tadi taubat, takwa, istiqomah. Kalau thariqah itu sama hakikat itu pembenahan hati dan jiwa, Pak. Thariqah itu dimulai dengan ikhlas. Jenengan kesini ikhlas tidak, Pak? Enggak ada yang maksa panjenengan kesini, Pak. Ikhlas. Yang kedua, tasdik. Ikhlas itu belum tentu tasdik, Pak. Tasdik itu apa yang diucapkan lisan selaras dengan hati, namanya tasdik. Apakah ikhlas panjenengan sudah tasdik, sudah jujur? Belum tentu. Dari mana taunya? Allahu Akbar. Niat saya sholat fardu subuh karena Allah. Kemudian baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau iftitah yang lain. Sesungguhnya sholatku, matiku, lillahi, untuk Allah rabbil alamin, Tuhan yang menuhani seluruh alam semesta. Tapi ketika membaca, Pak, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, wajahku menghadap ke sana, ingat motor hilang enggak ya? Tadi HP di rumah sudah saya masukin apa tidak? Lisan berucap, tapi hati dan pikiran kemana-mana. Ini belum tasdik, Pak. Tapi jelas ikhlas, karena menuju ke sini sudah karena Allah Subhanahu. Kalau jenengan sudah ikhlas, sudah tasdik apa yang diucapkan sesuai dengan perilakunya, maka akan mendapatkan yang ketiga, namanya mutmainnah. Hati tenang, Pak. Makanya panjenengan itu akan beramal soleh kalau sudah karena Allah, apa yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam hati, tenang hati, mutmainnah. Kalau sudah thariqah kena, lanjut kepada hakikat.
Bagaimana hakikat itu? Panjenengan ada yang disebut dengan muraqabah. Ada yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Berada dimanapun panjenengan merasa diawasi. Itu sudah tingkatannya, sudah bukan lagi syariat, bukan lagi thariqat, tapi sudah hakikat. Ada di perusahaan, saya diawasi oleh Allah. Potensi korupsi tidak, Pak? Karena merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah terus merasa diawasi, akan meranjak ke yang kedua yang namanya musyahadah. Musyahadah itu ketika panjenengan beribadah seakan-akan ngelihat Allah, Pak. Jadi ibadah, sedekah seakan-akan ngelihat Allah, walaupun Allah tidak nampak, seakan-akan apa? Kalau sudah itu, Pak, maka akan diberikan hadiah yang ketiga, namanya ma'rifah. Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian karena sudah 1 jam. Saya lihat di handphone saya 1 jam 57 detik materi yang kita bawakan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nanti kalau memang ada yang diskusikan, tapi kalau sudah banyak begini kayaknya sudah tidak ada yang diskusikan ini. Tapi kita akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.